Oke saudara, tidak kebetulan hari ini Vivi pilih lagu Doa Orang Benar, besar kuasanya. Nah, kita hari ini mau melihat tentang topik doa saudara. Saya tahu doa ini adalah hal yang gampang-gampang susah. Dan kadang saya percaya ada yang cukup bingung juga bagaimana doa. Kadang-kadang kita menghadapi segala sesuatu atau sesuatu yang menjadi tantangan dan kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa. Betul? Kadang-kadang situasi begitu menekan dan membuat kita terbingung. Tidak tahu bagaimana kita harus hadapi. Dan kita tidak tahu bagaimana berdoa. Bahkan ada yang katakan doa sekali aja beriman dong, cukup. Jangan ulang-ulang kali. Tapi firman Tuhan juga katakan doalah, jangan berjemu-jemu, berarti berulang-ulang kali. Nah bingung dah. Mau doa yang mana nih? Sekali aja atau berkali-kali? Ada yang seperti di sini? Mengalami hal seperti itu? Atau semuanya udah alih dalam doa? Nah, kita melihat doa itu begitu penting saudara. Karena kita melihat di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ya, mulai dari pertama pelayanan kita melihat sewaktu dia dibaptis di Yordan. Dia berdoa di Lukas. Apa yang terjadi waktu dia berdoa? Firman Tuhan katakan langit terbuka dan Roh Kudus turun di atasnya. Kita lihat Injil lain tidak menuliskannya, tetapi Lukas sebagai latar belakang dokter dia lebih teliti dan dia melihat waktu Tuhan Yesus berdoa setelah dia dibaptis dari Yordan. Dan waktu dia berdoa langit baru terbuka dan Roh Kudus turun di atasnya. Nah kita melihat bukan sesuatu yang berkat Tuhan tidak datang kadang-kadang hanya begitu saja, tetapi melalui doa. Sewaktu doa, langit terbuka. Berkat dicurahkan. Kita melihat betapa pentingnya doa dalam kehidupan setiap orang percaya. Gembala saya pernah katakan 99% masalah bisa diselesaikan di dalam doa. Wah dahsyat juga ya perkataan ini. 99% masalah bisa diselesaikan dengan doa. Saya percaya banget kuasa doa. Dan saya percaya juga Tuhan sedang gerakkan kita untuk berdoa. Dan saya tergerak bahwa kita harus sampaikan sesuatu tentang doa. Sebab setiap kali ada pelajaran doa, roh kasih karunia Tuhan membuat kita bisa berdoa. Jadi kita sengaja akan sampai tentang doa supaya kita bisa menjadi pendoa-pendoa yang luar biasa. Amin saudara. Doa ini penting saudara. Nah, kita melihat juga tapi apa tadi Pak Hendro bicarakan tentang kesaksiannya. Tidak tahu bagaimana menghadapi masalah anaknya. Dan dia berseru kepada Tuhan. Nangis di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menjawabnya. Bukan saya tetapi Tuhan yang menyembuhkan anak Pak Hendro. Jadi kita melihat saudara doa ini penting. Nah kita melihat lagi berapa contoh saudara. Supaya kita melihat betapa pentingnya. Lihat berikutnya. Kita melihat di Lukas 5 ayat 16. Apa dikatakan? Kita lihat ayat 15 dulu. Dikatakan tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya. Untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Bayangkan saudara Tuhan Yesus dihampiri begitu banyak orang. Semuanya masalah habis. Dia kemana semua masalah. Mau dengar dia, mau counseling, mau didoakan kesembuhan, pelepasan, macam-macam saudara. Tetapi Tuhan Yesus kata, apa firman Tuhan katakan apa? Ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Dia tidak sibuk sampai tidak ada waktu untuk berdoa. Dalam kesibukannya, ini kita bicarakan tentang pelayanan nih saudara. Dengan kesibukannya, dia mengasingkan dirinya saudara. Untuk bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia butuh pengurapan Roh Kudus. Karena dia butuh kekuatan ilahi yang hanya, dengar baik-baik, yang hanya bisa didapatkan melalui doa. Amin saudara.
Kalau Tuhan Yesus sendiri harus sering, firman Tuhan katakan, mengasingkan dirinya sebagai anak Allah untuk berdoa, apalagi kita sudah. Kita kadang harus mendisiplinkan diri kita. Di dalam segala kesibukan, kita tinggalkan dulu. Kita katakan, sorry, aku mau berdoa dulu. Pendoa seperti Choyonggi luar biasa pada saat jemaat dia bertumbuh mencapai ratusan ribu jemaat, saudara. Bayangkan tanggung jawab dan peperangan rohani yang dia hadapi. Dia sering menggunakan waktu berjam-jam hanya dalam doa. Bahkan kepala presiden, kepala negara mau bertemu dengan dia, dia kata, maaf saya harus berdoa dulu. Itu berbicara orang yang berdoa adalah orang yang bergantung kepada kuasa Tuhan. Amin. Orang yang berdoa adalah orang yang ngerti bahwa dia harus bersandar kepada Tuhan. Dia tidak bersandar kepada kekuatan dirinya, tetapi bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus berdoa. Meskipun dia anak Allah, meskipun dia penuh diurapi Tuhan, Tuhan Roh Kudus, tetapi dia sering mengasingkan dirinya untuk berdoa. Ini hanya satu contoh saja. Kita akan bicarakan tentang jenis-jenis doa. Lihat lagi di Lukas pasal 5, pasal 6 ayat 12 sampai ayat 13. Dikatakan pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan berapa lama? Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Berdoanya nggak 5 menit, saudara. Nggak 1 jam. Bermalaman. Bermalaman. Siapa yang pernah berdoa? Bergadang tapi berdoa. Dari malam sampai pagi. Ada di sini? Puji Tuhan. Berapa lama? Semalaman. Berdoa semalaman. Dulu di gereja kita ada doa semalam setiap minggu. Pertama mulai doa, mati lampu. Lampu dimatiin di gereja. Nggak ada khotbah, doa hanya bahasa roh. Pertama, waduh berisik banget. Pas jam 2, jam 3, berisiknya ngorok. Oh, kedengeran karena lampu ditutup AC. Doa bermalam itu nggak gampang. Sampai jam 2, itu paling saatnya paling asik untuk tidur. Tapi orang masih berdoa. Kenapa dia berdoa semalaman? Lihat saudara berikutnya apa yang dikatakan ayat 13. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Tuhan Yesus berdoa supaya ia dapat petunjuk dari Allah 12 murid. Berarti pilihan dia itu penting sekali. Dia harus memilih 12 murid yang tepat, yang Tuhan sudah tunjukkan. Meskipun kita katakan, nggak salah tuh Pak. Pilih Yudas Iskariot. Nggak salah. Yang mengkhianati dia, nggak salah. Nggak salah tuh Pak. Pilih kayak Petrus gitu, menyangkal Tuhan 3 kali. Nggak salah. Karena dia sudah doa semalaman untuk mendapat petunjuk. Makanya Tuhan Yesus nggak heran, saudara dengar baik-baik. Nggak terkejut pada saat Yudas Iskariot akan mengkhianati dia. Dia sakit hati, ya dia pasti sedih, tapi dia nggak terkejut. Karena dia tahu Tuhan yang menyuruh dia pilih dengan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan rencana Tuhan digenapi dalam hidupnya. Nah saya tanyakan saudara, apakah penting untuk berdoa supaya untuk dapat memilih sesuatu yang benar? Penting? Saya sebelum ketemu Becim itu doa. Tuhan ini bukan bermalaman sampai mimpi-mimpi. Jangan sampai salah. Karena ada berapa pilihan di dalam kehidupan itu penting sekali. Enggak mampu kalau kita berbuat salah. Apalagi kita yang mau melayani Tuhan, saudara. Apalagi kita yang mau mengikuti Tuhan yang sungguh-sungguh. Ada langkah-langkah yang penting, kita tidak boleh melangkah salah. Betul? Tuhan Yesus no joke, nggak main-main.
dia doa 12 jam. Dia nggak ada orang yang dia bisa tanya, ini betul nggak ya? Ini betul nggak dia yang saya pilih? Dia nggak ada siapa yang bisa tanya. Yang dia bisa tanya hanya siapa? Hanya Allah. Dan minta saudara melalui sesi ini, malam ini saudara belajar. Melalui doa. Kalau kita sungguh-sungguh kita tanyakan Tuhan dan hati kita netral dan ingin hanya mau melakukan kehendak Tuhan, Tuhan pasti menyatakan kehendaknya di dalam hidup kita. Apalagi yang lebih baik kalau tidak mengikuti kehendak Tuhan. Amin. Bagi saya tuh mengikuti kehendak Tuhan adalah hal yang paling utama, hal yang paling penting, hal yang paling luar biasa. Sebab jika kita mengikuti kehendak Tuhan, kita yakin dia pasti mencukupi dan dia pasti menyertai kita. Saya ingat yang berapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu Tuhan katakan datang ke Jakarta. Saya bilang, ya ampun ke Jakarta. Nggak kenal 1-2 gereja. Jalan aja udah lupa, saudara. Sampai nyasar waktu pertama datang. Tempat tinggal nggak tahu di mana. Tetapi saya katakan nggak apa-apa kalau Tuhan suruh kita datang. Saya ingat banget saudara, susah. Tetapi karena mengikuti jalan Tuhan dan mengenal kehendaknya. Amin saudara. Nah, Tuhan dengan setia mencukupi segala kebutuhan kita. Oleh sebab itu doa adalah hal yang penting sekali. Sebab saya ada doa, Tuhan setelah di Cina ini mau kemana Tuhan engkau pimpin? Tuhan disarankan balik ke kampung halaman, ke Jakarta. Keempat, lihat saudara. Lukas 22. Kita mau lihat semua contoh Tuhan Yesus. Dan saya sengaja ambil dari kitab Lukas. Karena Lukas itu sangat teliti saudara. Di Taman Getsemani. Tuhan Yesus tahu keesokan harinya dia akan dihajar, dia akan dipukul, dia akan disalibkan, menderita saudara. Dia tahu keesokan harinya dia harus mengikuti kehendak Tuhan. Dia tahu saudara, bukannya seperti kita. Loh kok begitu? Terjadi sesuatu kita kaget. Tuhan Yesus nggak pernah kaget apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Setiap langkah dia tahu dia harus di mana. Dan apa yang dia harus alami dia sudah tahu. Enak kan hidup seperti itu? Enak gak? Enak lah. Udah tahu. Beritahu sebelum ini dinyatakan udah tahu dulu. Besok forex akan turun. Wah, enak gak tahu? Enak. Pasti dapat cuan banyak. Kita tahu. Kenapa dia bisa tahu? Karena dia bergaul dengan Tuhan. Nah, Tuhan nyatakan setiap rencananya. Dengar. Setiap rencana Tuhan diberitahukan, diuraikan kepada Tuhan Yesus. Nih, ini langkahmu begini. Setiap hari begini. Sampai akhir dia disalibkan. Dan dia keesokan harinya dia tahu dia harus disalibkan. Dan dia sangat gemetar dan ketakutan. Nah, apa yang dia lakukan? Saudara lihat ini. Ayat 39. Pasal 22 ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota. Dan sebagaimana biasa ia menuju. Sebagaimana biasa. Dengar saudara? Sebagaimana biasa. Berarti bukan pada saat krisis dia ke Getsemani. Tetapi memang kebiasaannya tuh dia suka berdoa di Getsemani. Saudara, kalau saat krisis kita baru belajar berdoa. Kayaknya gak keburu deh. Kayaknya gak tahu bagaimana. Jangan tunggu sampai saat krisis. Baru kita belajar berdoa. Bahasa Tionghoanya ada peribahasa. Cuman bukan dengan Tuhan. Dia bilang kalau gak pernah doa, nggak pernah bakar hiyo, tiba-tiba krisis dia mulai memeluk kaki Buddha katanya. Tidak, berarti tidak akan ada jawaban. Tetapi tentunya kita tahu sebagai Kristen mereka dapat prinsip yang benar ya. Berarti mereka harus senantiasa bersekutu, berdoa pada Allah mereka. Apalagi kita yang benar-benar Tuhan yang hidup yang bisa menjawab doa-doa kita. Amin saudara. Nah, apa yang terjadi di sini katakan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, dia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berarti saudara,
Dia tahu. Keesokan harinya bukan saja dia yang harus mengalami salib, tetapi anak buahnya pun akan dicobai. Doa. Ternyata benar kan? Yang seharusnya berdoa mereka tidur. Pada saat cobaan datang semuanya gagal. Murid-muridnya meninggalkan Tuhannya. Petrus menyangkal bahkan 3 kali. Bukan Petrus tidak mau setia. Tetapi Petrus tidak punya kekuatan rohani untuk mengabdi kepada Tuhan. Kita semua ada hati, saya tahu. Coba kita tanyakan gimana kalau sampai harus menyangkal Yesus. Kita semua di sini katakan, gua nggak akan menyangkal keselamatan. Kita semua bisa katakan. Tapi kadang bukan itu saja yang kita mau. Kekuatan kita untuk menolak cobaan. Kekuatan kita untuk menghadapi cobaan. Itu bukan dari diri kita, tetapi dari Tuhan. Dan hanya melalui doa baru kita sanggup mengatasinya dengan kekuatan Tuhan. Nah, apa yang terjadi, lihat saudara, di Getsemani. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Saudara, Tuhan Yesus sendiri aja ada bertentangan dalam diri dia. Kita semua sering ya, iya atau enggak, aduh Tuhan aku mau layan tapi kok begini. Tuhan Yesus juga sama, saudara. Di satu pihak dia mau mengikuti kehendak Tuhan. Di satu pihak tapi dia katakan, aduh aku mengikuti kehendakmu tapi aku harus disalibkan. Harus aku memikul dosa yang aku tidak lakukan. Bapa, kalau bisa janganlah aku memikul penderitaan ini. Namun dikatakan bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Dan saudara, apa yang terjadi ayat berikutnya? Di kitab lain, di Injil lain tidak dituliskan, tapi di Lukas dikatakan 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan. Di saat kita lemah, doa beri kekuatan. Di saat kita tidak sanggup melakukan kehendak Tuhan, justru kita mengandal Tuhan melalui doa. Amin, saudara. Doa itu luar biasa. Doa itu yang memberi kita kekuatan, saudara. Saya tahu di dalam kita, di tengah-tengah banyak orang yang mengalami atau menghadapi tantangan hidup, saudara. Dan saya juga tahu bagaimanapun saya doakan bagi saudara, tumpangkan tangan. Mungkin pada saat doa itu saudara dapat suatu penyegaran. Tetapi saya juga tahu setelah kembali dari tempat ini, masalah itu tetap ada. Dan saudara harus menghadapi masalah itu bersama Tuhan. Saya nggak bisa mengikuti saudara ke tempat saudara menghadapi masing-masing, nggak bisa. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa, amin, akan menyertai saudara dan beri kekuatan. Amin. Beri kekuatan. Dengar. Kita harus belajar mendapat kekuatan itu dari Tuhan. Ada amin? Mau? Semuanya kita diberikan hak yang sama, saudara. Bukan pendeta saja, bukan hamba Tuhan. Tapi setiap kita bisa mengizinkan, membuat kekuatan, urapan Tuhan mengalir di atas kita, saudara. Jadi kita melihat doa itu begitu pentingnya. Yesus sendiri selalu mengasingkan dirinya. Kenapa? Supaya dia dapat kekuatan dari Tuhan. Kedua, dia berdoa dan langit terbuka. Berarti apa? Tanpa doa Tuhan tidak bekerja. Hanya melalui doa baru kita lihat tangan Tuhan ulurkan. 3, kita melihat doa memimpin kita untuk memilih 12 murid. Atau memimpin Tuhan Yesus memilih 12 murid. Dan minta kekuatan di Getsemani supaya tidak jatuh dalam pencobaan.
Kita lihat sebaliknya murid Tuhan Yesus. Kita tahu ceritanya pada saat mereka harus berdoa. Petrus, Yakobus dan Yohanes ngorok. Keesokan harinya semua gagal. Saya mau katakan saudara, saat ini kita nggak boleh tidur rohani. Saat ini justru paling capek-capeknya saya merasa. Saya sendiri merasa kadang-kadang lesu. Siapa yang merasa letih lesu? Justru saat ini kita harus lebih berdengar saudara. Kita ada di ambang pintu di mana doa akan menentukan jalan rohani berikutnya. Kita ada di ambang pintu. Jadi kita lihat lagi saudara, Paulus doa puasa 3 hari sewaktu matanya dibutakan. Pada saat dia bingung, dia doa sehingga dia bisa mengerti rencana Tuhan. Dan kemudian kita akan melihat jenis doa saudara. Yang paling mendasar sekali dalam doa adalah doa persekutuan. Yaitu bergaul dengan Tuhan. Itu adalah dasar dari segala jenis doa. Sebelum kita akan pelajari doa yang lain-lain, misalnya doa iman, doa permohonan, doa penyerahan, doa syafaat, kita akan melihat begitu banyak jenisnya doa. Nanti kita akan bahas apa sih beda-bedanya. Tentunya nggak bisa habis dalam satu sesi ini, tapi kita akan bicarakan nanti. 2 minggu lagi kita bicarakan tentang doa yang berikutnya, doa iman yang mungkin saat ini saudara tahu. Dengan pengakuan, klaim, doa, katakan, sebutkan firman. Itu hanya satu jenis doa saja saudara. Tetapi sebelum kita ajarkan itu, kita melihat saudara dasar dari segala jenis doa. Berarti sebelum saudara pelajari yang lain, saudara harus terapkan yang ini dulu. Doa persekutuan. Atau kita katakan saat teduh. Ini adalah yang paling mendasar, paling penting. Disinilah yang tadi kita katakan Tuhan Yesus sebagaimana terbiasa dia pergi ke Getsemani. Kenapa di Getsemani? Dia sering bersaat teduh dengan Allah di Getsemani. Menjadi suatu kebiasaan. Daniel yang doanya 3 kali sehari. Kenapa dia mau doa 3 kali sehari? Karena dia mau mendekat dengan Tuhan. Saat teduh. Tiap pagi kita mau bangun berlutut di hadapan Tuhan dan berdoa. Kenapa kita mau lakukan hal itu? Karena kita rindu. Saat teduh adalah paling mendasar. Saya tidak tahu berapa yang saudara lakukan. Ada di sini lakukan? Atau langsung bangun, langsung haleluya, langsung cabut keluar pintu, gosok gigi. Apa yang saudara lakukan dulu yang pertama waktu saudara bangun? Lihat kaca dulu. Atau pada saat bangun langsung berlutut di hadapan Tuhan. Minta kekuatan Tuhan. Lihat saudara, apa yang kita lakukan pada saat kita bangun mencerminkan prioritas kita di dalam kehidupan. Kalau kita bangun langsung sibuk pikirin. Aduh ini stok gue bisa kejual hari ini. Gue mesti hubungin ini, hubungin itu. Customer gue gimana nih? Wah ini utang belum bayar. Kredit card, waduh banyak sebelum belum doa aja tuh pikiran banyak. Sehingga kita tidak bisa konsentrasi berdoa. Waktu doa langsung banyak pikiran. Nah kita melihat apa sih tujuan untuk bersekutu? Saya percaya pertama adalah bergaul. Bergaul adalah kehendak Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Saudara dengar baik-baik. Tuhan bukan saja mau selamatkan jiwa kita. Tapi Tuhan rindu bersekutu dengan kita. Kita yang mencintai Tuhan harus ada kerinduan untuk bersekutu. Firman Tuhan katakan Henok bergaul dengan Tuhan selama 365 tahun. Dia bukan saja menjadi saksi, tetapi dia bergaul katanya. Berbicara, berdialog, mendengar suaranya, mengikuti perintahnya. Itu adalah saat teduh. Apa yang kita lakukan saat teduh? Pertama, kita naikkan ucapan syukur. Saudara tanya, Pak, gimana ya saat teduh? Hal yang pertama adalah mengucap syukur. Amin saudara. Kenapa mau mengucap syukur? Masih ada tempat tidur. Masih sehat. Masih bernafas. Mata masih lihat. Amin. Kita bisa bersyukur dalam segala hal. Yang terutama bersyukur jiwa kita sudah diselamatkan. Dan waktu kita bersyukur, kita naikkan lagu, pujian, dan penyembahan. Amin saudara.
Itulah pada saat teduh. Kalau saudara tanyakan, apa yang saya harus lakukan? Memuji dia. Nyanyi. Semua bisa nyanyi dong. Tapi fals Pak, gimana ya? Fals nih, suara fals. Gak apa-apa lah, Tuhan tahu kok. Nyanyi saudara. Percaya saya. Pada saat kita memanjatkan pujian, penyembahan, itulah mengundang hadirat Tuhan. Amin saudara. Saya tanyakan, kapan kita merasakan hadirat Tuhan yang paling kencang? Pada saat penyembahan. Betul nggak? Coba waktu kita lagi layani, saya misalnya layani. Apa dulu? Pasti penyembahan. Karena penyembahan mengundang hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan mendatangkan berkat Tuhan. Penyataan Tuhan. Terobosan Tuhan. Ketiga, renungkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Itu saat teduh yang kita harus lakukan. Bersyukur, memuji, merenungkan firman Tuhan. Suzette Hetting katakan dia bangun jam 3 pagi. Jam 3. Setiap hari. Dia bilang 1-2 jam dia hanya bersyukur. 2 jam dia hanya bersyukur. Dia gak ada masalah. Banyak masalah. Kakinya dia gak bisa jalan berapa saat yang lalu. Dia harus pakai kursi roda. Tapi itu tidak menghambat dia tidak bersyukur kepada Tuhan. Amin. Percaya. Saudara, seringkali kita tuh gak mau. Bukan kita gak bisa. Kalau kita putuskan besok hari kita bangun. Tuhan, atau sebelum besok hari, malam hari ini kita mulai. Tuhan, aku bersyukur dulu. Hari ini nih gue masih kenyang. Terima kasih buat hari yang kau telah beri. Terima kasih Tuhan, malam hari ini segala berkat-Mu. Ampuni dosaku, perbuatanku atau kata-kata yang tidak berkenan di hatimu, di matamu. Doa. Berikan aku tidur Tuhan malam yang baik. Aku bersyukur apapun terjadi, aku masih mempunyai Tuhan Yesus. Hati dan jiwa seperti itu saudara. Jarang yang stres dah. Nggak ada stres dah. Semuanya pasti sukacita. Ada yang stres di sini nggak? Nggak berani angkat tangan. Kalau udah begitu nggak ada yang stres saudara. Tapi ternyata gereja banyak yang stres. Kurang mengucap syukur. Amin. Ucaplah syukur. Tesalonika katakan, berdoa, bersukacitalah, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Kemudian hati senang, hati senang, hati senang waktu kita ucapkan syukur. Amin. Hati senang pada saat kita datang di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Jangan pusingin. Ntar gue dapet kontrak nggak, premium gue, ntar gue jual asuransi nggak. Jangan dipusingin. Ucapkanlah syukur. Dan tujuan keduanya, seperti tadi kita katakan, doa bergaul akan menerima kekuatan dari Tuhan. Dan kesegaran rohani saudara. Inilah yang paling sederhana saudara. Apa? Mendapat kekuatan Tuhan. Dari mana kita belajar? Dari sini. Dari perkara yang kecil kita terima, sampai kita belajar mendapat perkara yang besar. Ketiga, salah satu yang paling penting adalah mendengar, belajar mendengar suara Tuhan di hati. Belajar mendengar suara Tuhan di hati yang berbicara kepada setiap kita. Lukas 18, lihat saudara, Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Hal keempat yang saudara bisa lakukan dalam doa, kalau saudara bisa dipenuhi, udah dipenuhi Roh Kudus, setelah renung, nyanyi, pujian, bahasa roh adalah doa yang paling luar biasa. Berdoa dalam bahasa roh dikatakan memberi kekuatan. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8. Tuhan katakan jangan kemana-mana, tinggallah, tunggulah di Yerusalem sebab aku akan berikan kuasa.
Pada Roh Kudus itu, saat Roh Kudus turun, disitulah murid-murid dapat kuasa. Kuasa itu namanya dunamis, kekuatan ilahi untuk menjadi saksi Tuhan. Rasul Paulus adalah salah satu yang berdoa bahasa roh di mana saja berada. Dikata aku berdoa lebih dari gereja Korintus. Bayangkan gereja Korintus ada berapa puluh orang, mungkin ratusan orang. Tetapi dia katakan, kalian doanya masih kalah dengan saya sendiri. Aku doa lebih dari kalian semua dalam bahasa roh. Saudara yang sudah terima bahasa roh, jangan didiamkan sayang. Digunakan terus, diaktifkan terus, di-charge terus di dalam kehidupan kita. Itu adalah kuasa Tuhan. Dan saat doa kita dikuatkan melalui bahasa roh. Dan kita bisa doa di mana saja saudara. Lagi tunggu bis, lagi di bis, lagi macet, lagi di mana. Doa bahasa roh. Saya boleh katakan, manusia roh kita akan dikuatkan. Kita tidak mudah kecewa. Kita tidak mudah jatuh dalam dosa. Amin. Amin saudara. Jadi saya harus mesti tekankan ini betapa pentingnya. Yang pertama, yang paling mendasar hari ini saya mau sampaikan adalah doa persekutuan, doa pergaulan di dalam Tuhan. Mudah sekali, nggak gampang, nggak susah. Datang kepada Tuhan yang pertama, mengucap syukur. Kedua, memuji, menyembah Tuhan. Nggak tahu lagu, beli buku, dengar internet, catat, baca, belajar. Sudah saya katakan satu hal, saudara. Kalau kita mau lihat di satu pertemuan Friday seperti ini, kita mau melihat kuasa Tuhan bekerja. Setiap kita harus belajar berdoa. Bukan hamba Tuhannya saja, tetapi setiap kita. Nah, pada setiap kita, waktu kita semua berdoa dan datang berkumpul, itu api-api kecil gabung menjadi api yang besar dan membakar. Amin saudara. Makanya saudara, saya bukan seorang yang bisa main musik atau nyanyi. Dulunya juga nggak bisa. Tetapi karena kerinduan untuk memuji Tuhan, sengaja belajar main gitar tuh sama Becim. Belajar. Sampai sakit nih. Kan tahu kan orang yang main gitar nih. Sampai keras sakit. Muji setiap hari 1 jam. 1 jam, 1,5 jam. Lagunya itu-itu aja. Mungkin cuma tahu 10 lagu kan ya. Tulis. Terus memuji, menyembah. Sudah tahu apa yang terjadi? Terobosan terjadi pada saat memimpin pujian hadirat Tuhan. Kenapa? Karena sudah meletakkan dasar. Kalau kita mau memimpin pujian WL, kalau kita mau melayani Tuhan dalam pujian penyembahan, kita sendirinya harus setiap hari datang ke hadirat Tuhan, memuji dan menyembah. Luangkan waktu 1/2 jam. Ada waktu nyanyi lagi, ada waktu puji lagi, saudara. Setiap kesempatan kita angkat lagu. Saudara akan lihat kuasanya besar. Tiap pagi saudara bisa rasakan hadirat Tuhan turun di atas saudara. Oleh sebab itu saudara, kita ajarkan hal yang paling mendasar sekali, yaitu doa pergaulan. Dan lihat saudara, saya pernah kasih contoh, kita akan lihat lagi di 1 Samuel. Setiap kali dalam krisis, kita melihat Daud, saya pernah sampaikan. Kita lihat lagi kembali. 1 Samuel pasal 30 ayat 3. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Nah, istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ini tentara semua nih nangis. Ini adalah semua yang gagah perkasa, Mister Israel, yang ototnya kenceng-kenceng nangis. Dan lihat saudara, kedua istri Daud ditawan, Ahinoam perempuan Israel, Abigail bekas istri Nabal orang Karmel, istri Daud dua-duanya ditahan, anak-anaknya dia. Saya tidak tahu apa yang lebih stres daripada ini. Saya percaya masalah kita nggak sampai di sini. Paling kurang uang sedikit, paling ketekan sedikit,
ini nih nyawa istrinya tuh nggak tahu hidup atau enggak. Semua keluarga dari tentaranya semua diculik habis. Kalau kita pikirkan, apa sih masalah kita sebesar ini enggak? Saya rasa enggak. Ini soal nyawa, saudara. Bukan soal masalah aja. Lihat, Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Lihat ayat ini, lihat berikutnya. Garis bawakan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tetapi Daud menyegarkan dirinya di dalam hadirat Tuhan. Nah, saya tanya, kalau Daud tidak ada kebiasaan lifestyle yang untuk bersekutu dengan Tuhan saat krisis, mungkin nggak dia bisa lakukan? Mungkin nggak? Meskipun kita melakukan saat krisis, tapi biasanya kita tidak pernah lakukan, saudara. Dengar baik-baik. Kita juga tidak akan bisa mendengar instruksi Tuhan yang bisa memecahkan masalah bagi kita. Tapi hebatnya Daud pada saat itu udah sendirian, kopengnya mau bunuh dia, mau lempari batu pada dia, istrinya udah nggak ada, paling stres dah. Nggak pernah saya lihat Daud stres ini. Paling stres dalam kehidupan dia. Tapi karena dia udah terbiasa mengandal Tuhan Allahnya. Karena sudah terbiasa mencari muka dan wajah Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Lihat saudara, lihat apa yang terjadi. Lalu Daud beri perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek. Bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod kepada Daud, kemudian bertanya lalu kepada Tuhan, haruslah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kuusul? Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Satu petunjuk dari Tuhan cukup membebaskan segala-galanya. Dahsyatnya. Pada saat krisis yang Daud hanya mau dengar ada Tuhan, apa nih pendapat you? Apakah mereka masih hidup? Apakah harus aku kejar mereka? Itu saja yang Daud pengen tahu. Dan Daud tahu Tuhan tidak pernah dusta. Dan Daud tahu kalau Tuhan ucapkan sesuatu pasti terjadi. Dan dia dengar Tuhan katakan, kamu kejar, mereka belum mati. Dan kau akan kembalikan semuanya yang sudah ditawani orang Amalek. Kamu lakukan. Langsung. Ya pergi. Ya, bawa pasukannya, benar apa yang Tuhan katakan. Tuhan pimpin dia langkah demi langkah. Ketemu tuh sarangnya orang Amalek. Daud membebaskan mereka. Amin. Nah, sekarang kita belum pernah dengar suara Tuhan. Krisis kita baru. Tuhan, apa yang harus lakukan? Tuhan katakan, pergi sembuh. Aduh Tuhan, gua mah takut. Itu Amalek gimana? Ya kan? Kita nggak berani. Karena kita tidak pernah mendengar dan melangkah. Yang benar Tuhan. Pasti kita gini nih. Yang benar itu suara Tuhan ya? Coba counseling dulu. Pak Yeremia, itu suara Tuhan bukan ya? Terlambat. Amin. Ya kalau saya ada di sini, kebetulan saya di luar kota. Kita harus sendiri bisa mendengar. Amin. Luar biasa, saudara. Mau mulai berdoa, mau mulai bersekutu dengan Tuhan, kita lakukan. Kita berdoa. Amin, saudara. Kita semua akan mengenal dia, saudara. Dengar. Kita akan mengenal dia secara pribadi.